Yang lain mungkin ada yang gregetan dah dari Cikarim tadi, Mas? Enggak, saya enggak gregetan, cuman gitu. Enggak ya. Kalau enggak saya minta satu pendapat lagi dari pelaku ekonomi dari Jember Ekonomi Kreatif sebelum yang lain dan sebelum yang satu lewat, begitu ya. Setelah yang satu, setelah pendapatnya Ketua Jember Ekonomi Kreatif terkait dengan pembangunan ekonomi di Kabupaten Jember ini dihubungkan dengan interkoneksinya dengan transparansi informasi publik, kira-kira pendapat Bang Heri seperti apa ya, gitu ya. Mohon maju ke depan Bang Heri supaya bisa. Setelah ini yang satu lewat silakan mainkan sebuah lagu. Monggo Mas Heri. Kalau di situ nggak nyampe soalnya, ininya terus baterainya kurang kuat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, pendek, padat. Yang lain mungkin bisa. Ini ketiban sampur ini. Jadi malam ini saya pertama mengucapkan selamat dan sukses untuk Cak Mehmet yang semoga barokah ini tempat ini. Kemudian ini bagi kita reuni. Saya ketemu dengan Haji Karim, kemudian ada yang dari FPPI, dari teman-teman wartawan dan SM, semua adalah saudara-saudara saya. Saya tidak terlalu banyak mengomentari tentang masalah informasi publik, tetapi yang jelas yang kami rasakan sebagai pelaku ekonomi di Jember bersama dengan komunitas yang lain, ada beberapa kemajuan, terutama yang nampak adalah di urusan perizinan. Jadi semua izin-izin itu memang gratis, walaupun memang ada yang harus dipercepat. Gratis tapi tidak kemudahan. Sebenarnya semuanya saya tidak melihat kemudahan ataupun kesulitan, karena yang kami lakukan selama ini adalah standar. Jadi kita tidak pernah memberi hal yang lebih, dilakukan dengan cara yang standar saja berdasarkan SOP. Kalau mau urusan dengan Disperindak seperti ini, dengan koperasi seperti ini, dengan dinas yang lain, dengan PTSP, dengan dinas kesehatan juga seperti itu. Kalau di PTSP sudah nyaman apa enggak kira-kira? Terlayani dengan baik apa enggak? Karena masih ada dong informasi yang kita. Jadi begini, perizinan yang ada di PTSP menurut saya memang kalau kami dari pelaku ekonomi itu kan tidak banyak. Ada beberapa yang ngurusi SIUP, ngurusi TDP, tapi kalau kami yang paling banyak PRT. Ketika PRT itu leading sektornya memang langsung dinas kesehatan. Dan selama ini yang jadi kendala ketika mereka ngurusi PTSP itu IRT itu kan harus melalui penyuluhan. Lah penyuluhan itu 1 tahun hanya 2 kali, sehingga orang yang daftar mungkin bulan ini harus nunggu Oktober. Informasi soal pelayanan publik di Kabupaten Jember ini sudah diketuai oleh pelaku usaha secara umum atau bagaimana menurut pendapat Mas Heri? Tidak begitu banyak. Saya tidak bisa melihat persentasenya berapa, tapi kami sendiri karena bagaimanapun yang namanya UMKM, apalagi teman-teman ini termasuk saya masih kategori makro dan nano, sehingga memang peran pemerintah penting. Karena kalau kita sudah sama pemerintah enggak disopo, kita enggak berdaya memang. Kita itu ya. Itu, ya. Mas Heri, saya pengen tahu seberapa sih pelaku usaha itu tahu tentang misalnya program KUR di bank tertentu, misalnya di bank pemerintah misalnya. Sudah berapa mereka tahu dan berapa yang terakses di perbankan? Kalau sekarang ini trennya justru terbalik. Jadi orang tidak begitu suka dengan bank. Sukanya apa? Nggak suka ngutang berarti? Menarik ini. Saya tidak tahu, tetapi ketika ada teman-teman dari perbankan masuk, sampai hari ini mereka tidak ada yang tertarik. Kalau di komunitas kami, saya nggak tahu di tempat yang lain, jadi tidak ada yang tertarik sama sekali. Iya. Kenapa penyebabnya? Ya banyak faktor lah. Ada beberapa seminar-seminar dari lain-lain itu. Pegiat ekonomi juga nggak tertarik dong ada anggaran KUR di perbankan itu sekian persentasenya digunakan untuk apa, sudah displitkan kemana, nggak tertarik dong menyoroti problem itu juga. Itu kan hak Anda sebagai pelaku usaha kecil. Ya, cuma kan begini, kalau kami di JK itu kan banyak ke legalitas, ke manajemen. Kami tidak mau terjebak untuk memfasilitasi mereka urusan kredit. Dan ternyata ketika ada perbankan, ada beberapa bank yang tidak perlu saya sebutkan, mereka menawarkan ke kita dengan bunga sekian persen, itu sampai hari ini tidak tertarik, sehingga kita tidak bisa memfasilitasi. Nah kalau mereka sudah tidak tertarik kan buat apa kita harus mengumpulkan, harus ini sekian persen, enak jaminannya ini. Oke, saya tarik ke problem transparansi informasi publik. Kalau menurut Anda kebijakan
kebijakan politik, kebijakan eksekutif, kebijakan perbankan, kebijakan ekonomi mikro dan makro di Kabupaten Jember ini menurut Anda menjadi lebih penting enggak proses problem transparansi informasi publik ini? Saya kira pandangan Anda. sangat penting. Artinya pemerintah Kabupaten Jember itu kan punya banyak dinas. Ketika ada event-event itu kayaknya masih ada yang tertutup-tutupi, sehingga hanya itu saja. Event yang tertutup-tutupi. Ya. Berarti ada yang tidak transparan dong dengan itu. Ya bisa menilai sendiri lah. Iya, begitu kira-kira saya sepakat dengan Mas Heri. Masih malu kucing untuk mengungkapkan hal ini sebenarnya. Monggo, terima kasih banyak. JK mudah-mudahan lebih maju ke depan untuk turut serta memperjuangkan ekonomi di Kabupaten Jember. Monggo Jikarim, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya, saya kembali apa yang disampaikan saya karena masih ada beberapa kegiatan yang harus saya selesaikan, Mas Mehmet. Sudah. Yang penting saya ada komunikasi tadi, saya melayani rakyat, dan mudah-mudahan dari seluruh catatan ini mana yang menjadi fokus kita dari hasil diskusi. Biar fokus nanti Pak Karim, saya minta satu reses. Nanti kalau itu berkaitan dengan masalah ketenaga kerjaan atau masalah apa, ayo dari dinas juga diundang. Kalau perlu keterlibatan dinas provinsi, kami punya kewajiban untuk, sehingga biar ada hasil. Ya. Jikarim, hari ini sebetulnya semua elemen kita undang. Eksekutif seluruhnya kita undang, legislatif seluruhnya kita undang. Tapi kita juga memaklumi pada pertemuan kali ini bahwa mereka punya kesibukan-kesibukan yang harus mereka selesaikan. Jadi kita maklumi mereka tidak bisa hadir. Tapi insya Allah mudah-mudahan ke depan lebih lagi bisa, KBB ini bisa betul-betul menjadi rumah yang damai bagi semuanya. Saya minta kesepakatan Cikarim untuk turut serta mendukung. Ya pasti ya mendukung. Mudah-mudahan. Salah satunya reses kami bisa diambil untuk menjadi sebuah serap aspirasi. Karena penganggaran sekarang ini selain dari Musrengbang Des, pintu masuknya juga salah satu reses itu. Ya, itu untuk tidak mengurangi hormat saya tak pamit karena memang saya harus melayani kamu dan juga ada kegiatan di rumah. Mohon maaf ya kalau ada pernyataan saya atau yang tidak berkenan, tapi semangat kebersamaan dan untuk berdiskusi kita cukup tinggi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengiringi keberkahan Cikarim, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya yang tidak diduga-duga. Mudah-mudahan terus terjalin komunikasi yang baik bersama beliau ke depan untuk turut memperjuangkan kepentingan rakyat ke depan. Selamat Cikarim, hidup Cikarim. Gitu. Itu terima kasih banyak. Sebelum yang lain barangkali mengantarkan kepergian beliau, mohon yang satu lewat silakan tampil dulu untuk menghibur teman-teman. Begitu, terima kasih banyak. Jangan ada dusta di antara kita.